Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar getaran mekanik dengan konsep, jenis, dan aplikasinya. Dan perkenalkan juga, nama saya Jonasi Soposiga dengan NIM saya F331230018 yang berkelas A. Yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai getaran mekanik. Getaran mekanik adalah suatu gerakan bolak-balik dari suatu benda yang terjadi secara berulang-ulang di sekitar titik keseimbangannya akibat adanya gaya mekanik yang bekerja pada benda tersebut. Gerakan ini timbul karena adanya kecenderungan benda untuk kembali ke posisi setimbang setelah diberi gangguan, namun karena sifat inersia, benda tidak langsung berhenti di titik setimbang, melainkan bergerak melewatinya, sehingga timbul gerakan oscilasi atau getaran. Yang kedua, ada getaran yang ini dapat mempengaruhi manusia, mesin maupun bangunan. Pada manusia, getaran bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau gangguan kesehatan jika berlebihan. Pada mesin, getaran yang tidak terkendali dapat merusak komponen, sedangkan pada bangunan, getaran bisa menyebabkan retak hingga kerusakan. Namun, getaran juga bisa bermanfaat jika digunakan dengan benar, misalnya pada alat pemadat beton atau alat pijat. Adapun elemen getaran. Dalam getaran mekanik, ada 3 elemen utama. Massa dengan simbol M sebagai benda yang bergetar, pegas sebagai simbol dengan simbol K yang memberi gaya pemulih untuk mengembalikan massa ke posisi seimbang, dan peredam dengan simbol C yang mengurangi getaran. Perpindahan kecepatan dan percepatan menunjukkan gerakan benda, sedangkan gaya luar atau dengan simbol F bisa memicu atau mempertahankan getarannya. Derajat di sini juga ada derajat kebebasan, degree of freedom dove. Derajat kebebasan atau degree of freedom dove adalah jumlah koordinat independen minimum yang diperlukan untuk menggambarkan gerakan suatu sistem. Jika sebuah massa hanya bisa bergerak maju mundur pada suatu garis lurus, sistem itu disebut memiliki satu dove. Namun bila terdapat dua massa yang saling terhubung oleh pegas, maka diperlukan dua koordinat untuk menjelaskan posisinya, sehingga sistem memiliki dua dove. Dalam kasus lebih kompleks, misalnya benda kaku di ruang 3 dimensi, sebuah benda bisa memiliki hingga 6 dove, 3 translasi, dan 3 rotasi. Semakin banyak dove yang dimiliki, semakin kompleks pula analisis getaran yang harus dilakukan. Kita lanjut, ada sistem diskret dan kontinu. Sistem diskret adalah model getaran di mana benda dianggap berdiri dari beberapa massa yang dihubungkan pegas dan peredam, sehingga gerakannya hanya dihitung pada titik massa tersebut. Contohnya, suatu massa dengan pegas disebut sistem satu dove, dan dua massa saling terhubung disebut sistem dua dove. Model ini dipakai untuk mempermudah analisis getaran tanpa menghitung seluruh bagian benda. Adapun sistem kontinu adalah model getaran di mana seluruh bagian benda bisa bergetar, bukan hanya titik-titik tertentu. Contohnya getaran pada balok, pelat, atau poros. Karena tiap titik bisa bergerak, sistem ini punya derajat kebebasan tak hingga dan biasanya lebih rumit dianalisis dibandingkan dengan sistem diskret. Adapun getaran bebas dan getaran paksa. Di sini saya memberikan contoh pada garpu tala yang bergetar serta seperti contoh yang di bawah getaran paksa. Saya akan menjelaskan dulu mengenai getaran paksa atau getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika suatu sistem digetarkan lalu dibiarkan berosilasi tanpa ada gaya luar yang bekerja lagi. Gerakan hanya dipengaruhi oleh sifat alami sistem, yaitu massa, pegas, dan peredam. Contohnya, pegas yang ditarik lalu dilepas
akan bergetar sendiri sampai akhirnya berhenti karena redaman. Nah, lanjut kepada getaran paksa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai getaran paksa. Adalah getaran yang terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja terus-menerus pada sistem. Gerakan tidak hanya dipengaruhi oleh sifat alami sistem, tetapi juga oleh karakteristik gaya luar tersebut, atau frekuensi dan amplitudo. Contohnya, jembatan yang bergetar karena dilewati kendaraan atau mesin yang bergetar karena putaran motor. Nah, di sini ada peredam pada getaran. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai redaman getaran serta getaran dengan redaman. Redaman adalah kekurangan getaran karena gesekan atau peredam. Contohnya ayunan yang makin lama makin pelan lalu berhenti. Getaran tanpa redaman adalah getaran yang tidak pernah berhenti atau terhenti karena tidak ada energi yang hilang. Contoh hanya ada di teori seperti pegas ideal. Getaran dengan redaman adalah getaran yang makin lama makin kecil sampai berhenti. Contoh pada per mobil dengan shock breaker yang meredam guncangan. Dapat kita lihat gambarnya ada di samping. Lanjut. Serta di sini ada getaran linear. Nah, di sini linear dan non-linear. Getaran linear adalah getaran teratur karena gaya dan perpindahan sebanding. Contohnya, pegas yang ditarik lalu dilepas. Adapun getaran non-linear adalah getaran yang tidak teratur karena gaya dan perpindahan tidak sebanding. Contoh jembatan yang bergetar karena angin kencang. Kesimpulannya dari kedua ini ialah getaran linear mudah dipahami dan teratur, sedangkan getaran non-linear lebih rumit dan tidak teratur. Dapat kita lihat di sini ada perbedaan respon linear dan non-linear. Kita lanjut di getaran random dan deterministik. Getaran random adalah getaran yang sifatnya tidak teratur karena terjadi secara acak, sehingga sulit diprediksi dan hanya bisa dianalisis dengan pendekatan statistik. Dan getaran deterministik adalah getaran yang sifatnya teratur karena mengikuti hukum fisika tertentu seperti yang kita pelajari, sehingga pola dan besarnya dapat dihitung atau diprediksi dengan bersamaan. Contohnya pada getaran random di sini seperti gempa bumi, itu kita tidak dapat memprediksi atau sulit diprediksi atau hanya bisa dianalisa dengan pendekatan statistik. Terus di getaran deterministik ada getaran pada putaran poros atau engkol dalam mesin yang dapat kita lihat. Selanjutnya, kesimpulan. Di sini kesimpulannya getaran mekanik memiliki banyak jenis dan dengan sifat yang berbeda, mulai dari getaran yang sederhana dan teratur sehingga mudah dipahami dan dihitung, sampai getaran yang kompleks dan acak sehingga sulit diprediksi serta membutuhkan analisis yang lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.